Anda kembali di Aju Sore pemirsa. Panglima TNI bersama Kapolri meninjau vaksinasi di gerai vaksin dan pos PPKM Mikro. Panglima menyebut target herd immunity harus tercapai sebelum Agustus mendatang. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan serbuan vaksinasi di gerai vaksinasi pesantren Al-Habib. Program vaksinasi sedang dikebut agar sebelum Agustus tercipta herd immunity. Panglima TNI dan Kapolri kembali mengingatkan agar masyarakat tetap disiplin protokol kesehatan guna memutus tali persebaran virus COVID-19. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta bersama Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya memantau posko-posko penyekatan selama PPKM Mikro di sejumlah titik di perbatasan DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran dan Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji memantau sejumlah titik posko-posko penyekatan selama masa PPKM darurat. Ada 3 lokasi yang dipantau hari ini, yaitu pos penyekatan Kalideres, pos Lenteng Agung, dan pos Jalan Raya Bogor. Usai memantau, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta kepada masyarakat untuk menahan diri dan tidak berkegiatan di luar rumah. Di hari kedua PPKM darurat, penyekatan dan penjagaan masih berlaku di 63 titik. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi penyekatan, bergabung bersama rekan kami ada Kevin Pakan di Kalimalang dan Ricky Iskandar di Lenteng Agung. Maksud kami ada Camar Haenda. Kita ke Kevin terlebih dulu di kawasan Kalimalang. Kevin, bagaimana situasi penyekatan di sana? Ya, Fani dan pemirsa, memasuki hari kedua penyekatan di titik Lampiri, Jakarta Timur. Selama masa PPKM darurat ini kami melihat masih berlangsung hingga pada saat ini. Namun ini baru saja pihak dari petugas gabungan ini membubarkan diri karena memang ini sudah hampir memasuki dari azan maghrib. Dan memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, Fani dan pemirsa, tadi kami sempat bertanya kepada Satlantas Polres Jakarta Timur yang mengatakan bahwa memang untuk hari kedua di masa PPKM darurat ini untuk volume kendaraan baik dari arah Bekasi ke Jakarta maupun sebaliknya ini lebih sedikit, di mana berdasarkan informasi yang kami peroleh untuk volume kendaraan dari arah Bekasi menuju ke Jakarta ini sudah ada 200 lebih sejak tadi pagi. Dan juga tadi pihak dari Satlantas Polres Bogor juga mengatakan bahwa terkait adanya evaluasi dari hari pertama kemarin, yang mana ini petugas sempat kewalahan karena sempat ada terjadinya antrean yang cukup panjang di titik penyekatan ini, maka pihaknya telah menambah personil gabungan, di mana yang sebelumnya hanya 30 personil, saat ini sudah ditambah menjadi 60 personil. Dan memang kami juga sempat bertanya terkait sebenarnya seperti apa teknis yang dilakukan oleh petugas gabungan selama masa penyekatan ini. Tadi pihaknya mengatakan bila mana nanti ada kendaraan yang memang memaksa masuk ke kawasan DKI Jakarta, terutama yang berasal dari Bekasi, ini akan dilakukan pengecekan terutama dari identitas pribadi mereka. Apakah mereka bekerja di sektor esensial ataupun sektor kritikal. Namun pihaknya sampai dengan saat ini mengatakan bahwa sampai sore hari ini semua kendaraan yang memang memaksa masuk ini cukup kooperatif. Nah, maka kami melihat untuk kendaraan yang tidak diperkenankan masuk ke arah Jakarta diputar-balikan kembali ke arah Bekasi. Dan memang Fandi, selain penyekatan di titik Lampiri di Kalimalang Jakarta Timur ini, penyekatan juga dilakukan di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Saat ini sudah ada rekan kami Camar Haenda di sana. Camar, bagaimana kondisi penyekatan di Lenteng Agung sore hari ini? Ya, terima kasih rekan Kevin. Tidak berbeda jauh dengan penyekatan di Kalimalang. Saat ini penyekatan juga terjadi di Lenteng Agung, tepatnya di titik flyover Tapal Kuda tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang untuk penyekatan sendiri ini masih berlangsung dari sore hari tadi, dan tepat di belakang saya, pemirsa, saya akan menunjukkan kepada Anda, ini adalah penyekatan yang saat ini sedang berlangsung. Sebanyak 30 personil dari Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, serta Satpol PP melakukan pengamanan untuk mengecek beberapa surat seperti SIKM dan juga surat-surat kebutuhan lainnya. Dan memang terdapat 3 pengecualian yang diperbolehkan untuk melintas di kawasan ini. Yang pertama adalah untuk petugas medis, dan yang kedua adalah untuk TNI dan juga Polri.
Dan yang ketiga adalah untuk ojol dan juga angkutan umum. Dan pemirsa, dapat kami sampaikan pula, memang berdasarkan pemantauan kami sejak pagi tadi, ini beberapa kendaraan juga dipaksa untuk putar balik, yaitu menuju ke flyover Tapal Kuda yang nantinya akan mengarah ke arah jalan MKV Lenteng Agung. Dan nantinya tentunya antisipasi yang akan diberlakukan dikarenakan memang dengan adanya penyekatan ini membuat lonjakan serta penumpukan dari kendaraan serta kemacetan. Dapat dilihat ini sekitar 1 km dari titik saya melaporkan saat ini, dan kemudian untuk esok hari, apalagi hari Senin, ini adalah mobilitas yang lebih tinggi daripada hari-hari biasanya. Nantinya pihak dari pengamanan petugas akan menambahkan personil serta memberikan arahan kepada masyarakat untuk menuju ke Tapal Kuda yang nantinya akan mengarah ke Jalan Kelapa II. Dan tentunya pemirsa, dapat kami sampaikan pula bahwasanya untuk regulasi ini juga sudah sesuai dengan keputusan dari Mendagri nomor 15 tahun 2021. Tentunya ini diharapkan kepada masyarakat untuk memiliki kesadaran sendiri untuk mengurangi mobilitas di masa PPKM darurat ini, untuk tentunya sama-sama kita menghindari penyebaran COVID-19 di Indonesia, khususnya di wilayah Jakarta, kemudian Pulau Bali dan juga Pulau Jawa. Fandi, kembali ke studio. Baik, terima kasih Cabar Hainda dari Lenteng Agung, Jakarta, dan sebelumnya ada Kevin Pakan dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali teman-teman. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah. Hingga siang tadi tercatat jumlah penambahan sebanyak 27.233 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19, hari ini tercatat ini sudah 2.280.084 kasus terkonfirmasi dan 1.928.274 diantaranya sembuh. Sementara total yang meninggal dunia hingga saat ini mencapai 60.582 orang. Kita ke informasi lain, pemirsa. Ini artis sekaligus politikus Jane Shalimar dimakamkan di TPU Jeruk Purut dengan protokol kesehatan yang ketat. Wanita 41 tahun ini meninggal dunia setelah terpapar COVID-19. Jane Shalimar dimakamkan di TPU Jeruk Purut dengan protokol COVID-19. Pemakaman hanya dihadiri oleh keluarga terdekat. Jane Shalimar meninggal dunia pada Minggu dini hari setelah sebelumnya dinyatakan positif COVID-19 pada 24 Juni. Ia sempat dirawat di rumah sakit selama 7 hari. Awalnya Jane mengeluh sakit lambung dan asma. Namun setelah 4 hari dirawat, Jane dinyatakan positif COVID-19. Penyebabnya sebenarnya sih COVID ya. Tapi COVID ini kan numpang kan, rata-rata yang COVID kan numpang. Ya. Karena dia punya asma. Jadi yang beratnya di asmanya. Dengan dia awalnya lambung. Itu aja sih. Dia dengan segala macam cara di rumah sakit itu benar-benar full. Jane Shalimar memulai karir di dunia hiburan sejak tahun 1987. Pada 2018, Jane mendaftar sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Kecamatan Beji, Limo, dan Depok. Jane juga terdaftar sebagai kader Partai Demokrat sejak tahun 2016. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan, yaitu 3M, karena saat ini pemirsa penularan COVID-19 semakin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak, dan jauhi kerumunan, mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani Patricia? Iya, benar sekali, Fandi. Dan jangan lupa juga untuk turut serta mendukung program vaksinasi pemerintah demi terbentuknya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Ya. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Saya Fandi Asip dan juga rekan saya Stefani Patricia undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.